Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Perseteruan antara Abu Nawas dan Abu Jahil seakan tiada hentinya. Meskipun berulang kali Abu Nawas mengalah, Abu Jahil selalu saja membuat ulah, sehingga mau tak mau Abu Nawas terpaksa meladeninya. Dan tentunya sudah bisa ditebak, Abu Jahilah yang menanggung kekalahan. Akan tetapi dengan kekalahannya ini membuat Abu Jahil semakin geram dan berusaha untuk membalasnya. Kabar perseteruan keduanya ini pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Lalu terbesit di benak sang raja untuk mendamaikan mereka. Maka dipanggillah keduanya ke istana supaya menghadap Baginda Raja. "Kalian berdua kan hidup bertetangga, kenapa sih selalu bermusuhan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi bukan saya yang memulainya. Abu Jahilah yang selalu mengganggu saya," jawab Abu Nawas. "Jangan fitnah kau Abu Nawas, kau yang justru selalu membuat saya jengkel," bantah Abu Jahil. Keduanya lalu bertengkar hebat, saling menyalahkan satu sama lain. Sudah, kalau begini caranya, kalian tidak akan bisa akur," bentak Baginda Raja. Suasana pun menjadi hening untuk beberapa saat. Kemudian sang raja berkata, "Begini saja, kalau kalian mau berdamai, saya akan kabulkan 3 permintaan apapun keinginan kalian." "Benarkah Paduka? Bagaimana kalau saya minta emas?" tanya Abu Nawas. "Akan aku berikan, asalkan kalian mau berdamai," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang memang iri dengan Abu Nawas mengajukan syarat kepada sang raja. "Ampun Paduka, saya mau berdamai dengan Abu Nawas, tapi ada syaratnya. Apapun yang Abu Nawas minta, saya harus mendapatkan 2 kali lipat," pinta Abu Jahil. "Bagaimana Abu Nawas, kamu setuju?" tanya Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam, dan pada akhirnya Abu Nawas menyetujuinya. "Baiklah Paduka, tapi bila ada salah satu keinginan saya yang tidak mau diterima Abu Jahil, maka semua hadiah untuknya dianggap batal," jelas Abu Nawas. "Tentu saja Abu Nawas, dengan senang hati aku akan menerima," saut Abu Jahil. Kemudian Baginda Raja menanyakan apa keinginan pertama Abu Nawas. "Saya ingin dibuatkan rumah yang megah Paduka," pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun menyanggupinya. "Berarti kau Abu Jahil, akan aku buatkan 2 rumah megah untukmu," kata Baginda Raja. Abu Jahil senang bukan kepalang mendengarnya. "Sekarang apa keinginanmu yang kedua?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Saya ingin mempunyai 1000 keping emas Paduka," jawab Abu Nawas. "Baik, saya penuhi permintaanmu. Dan untukmu Abu Jahil, kau akan mendapatkan 2000 keping emas," kata Baginda Raja. Seketika Abu Jahil tertawa girang. Dalam hati ia berkata, "Hahaha, sekarang aku lebih kaya darimu Abu Nawas, dan dengan kekayaanku ini, aku bisa menyombongkan diri di hadapanmu," batin Abu Jahil. "Sekarang permintaan yang terakhir, apa keinginanmu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas berjalan menuju menara istana dan menaiki menara tersebut yang tingginya 5 meter. Setelah berhasil naik ke atas, Abu Nawas pun terjun ke bawah. Untunglah Abu Nawas baik-baik saja, hanya kakinya yang lecet-lecet sedikit. Kemudian ia menghampiri Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu?" tanya Baginda Raja. "Itu tadi keinginan terakhir saya Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas sambil tersenyum.
Oh, begitu. Itu berarti kau Abu Jahil, kau harus lompat dari menara yang tingginya 2 kali lipat, ujar Baginda Raja. Abu Jahil yang takut dengan ketinggian menolak melakukannya. Saya tidak mau Paduka, saya pilih menara yang tingginya sama, protes Abu Jahil. Tidak bisa begitu dong, kamu sendiri kan yang minta. Apapun yang aku inginkan, kau meminta 2 kali lipat, sahut Abu Nawas. Benar Abu Jahil, bukankah itu syarat yang kau ajukan? Kalau kau menolak melakukannya, berarti semua hadiah yang akan kau terima dinyatakan batal. Dan itu sudah sesuai kesepakatan, timpal Baginda Raja. Kurang ajar Abu Nawas, mana mungkin aku melompat dari ketinggian 10 meter? Itu sama saja bunuh diri, gerutu Abu Jahil. Akhirnya khayalan Abu Jahil menjadi orang kaya menjadi kandas akibat akal cerdik Abu Nawas. Lagian belum apa-apa sudah ada niatan untuk menyombongkan diri kepada Abu Nawas. Dikisahkan pada suatu hari ketika Baginda Raja keliling kampung, ia melihat ada sekelompok anak muda yang sedang melakukan perbuatan maksiat. Tapi di antara mereka ada salah satu pemuda yang hanya duduk terdiam. Ia tidak ikut-ikutan berbuat maksiat seperti yang kawan-kawannya lakukan. Sebagai raja yang bijak, Baginda Raja pun menghampiri mereka dan mencoba menasehatinya. Namun nasihat Baginda Raja mendapat pertentangan. Pertentangan ini bukanlah dari mereka yang sedang melakukan maksiat, tapi justru dari pemuda yang tengah duduk bersama mereka. Wahai sang pemberi ceramah dan nasihat, engkau memerintahkan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya, dan melarang sesuatu yang engkau sendiri melakukannya. Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian baru menasehati orang lain, agar kelak di akhirat nanti kau tidak dianggap sebagai orang munafik, kata pemuda tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja tercengang. Perkataannya seolah menusuk hati yang paling dalam. Para pengawal yang mendampingi Baginda Raja menjadi jengkel dan hendak menangkap si pemuda. Namun oleh Baginda Raja segera dicegahnya. Biarkan dia, apa yang dikatakannya adalah benar, kata Baginda Raja dengan suara lirih. Dan semenjak kejadian itu, Baginda Raja terus meratapi dengan apa yang diucapkannya. Sebab hatinya sangat rapuh dan mudah menangis apabila mendengar kata-kata tentang masalah akhirat. Dalam hati ia berkata, pemuda itu sepertinya orang alim, dan meskipun dia duduk bersama ahli maksiat, ia tak gegabah menyalahkan perbuatan mereka. Sedangkan aku masih banyak dosa, tapi dengan mudahnya aku menyalahkan dan menghakimi mereka. Akibatnya Baginda Raja pun selalu dihantui oleh rasa bersalah. Kemudian untuk mengatasi kemelut di hatinya, ia mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. Yang Paduka lakukan itu sudah benar, kenapa harus merasa bersalah? Kata Abu Nawas mencoba menenangkan. Tapi Abu Nawas yang mengatakan hal itu adalah pemuda yang alim, dan ini membuatku sangat bersalah, ujar Baginda Raja. Baiklah, begini saja Paduka, kita tawari dia menjadi pejabat istana. Bila dia menolak, berarti nasihat yang diucapkan tulus dari hati hanya karena Allah. Dan atas perbuatannya ini, Paduka harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jangan sampai orang yang seperti itu ditelantarkan penguasa, karena Allah akan murka kepada Paduka. Tapi bila dia tertarik dan menerimanya, maka nanti kita hukum saja dia. Kita beri pelajaran agar membuatnya jera, karena telah berani bersikap lancang dengan membawa-bawa nama akhirat, kata Abu Nawas menyarankan. Baginda Raja pun menyetujui saran tersebut. Kemudian ia perintahkan beberapa pengawal untuk membawa si pemuda ke istana. Singkat cerita, datanglah si pemuda menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di depan meja makan yang sudah disediakan. Tapi ketika ia ditawari makan, ia menolaknya dan berkata, "Aku tak mau makan hidangan dari hasil pajak yang kau bebankan kepada rakyatmu." Baginda Raja membalas, "Demi Allah,
Hidangan ini aku beri dari uang pribadiku." Akhirnya si pemuda pun mau memakan hidangan tersebut. Karena baru pertama kali makan hidangan istana, ia merasakan kelezatan yang luar biasa. Melihat tingkah pemuda itu, Baginda Raja lalu berkata, "Kalau mau, kau bisa membawa pulang semua makanan ini." Awalnya si pemuda menolak karena tidak enak hati. Tapi karena Baginda Raja terus memaksa, ia pun menerimanya. "Wahai pemuda soleh, sebelum kau pulang, ada yang ingin aku bicarakan." "Apa yang mendorongmu mengatakan hal itu kepadaku? Perkataan tentang akhirat membuat aku kepikiran," ucap Baginda Raja melanjutkan. "Hak Allah yang ada di pundakku, lalu saya tunaikan hak itu kepadamu," jawab si pemuda. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja semakin kagum kepadanya. Kemudian pada keesokan harinya, si pemuda kembali diundang ke istana. Kali ini ia ditawari menjadi penasehat kerajaan. Ternyata tawaran tersebut langsung diterima oleh si pemuda. Ia juga diberi jubah kebesaran layaknya seorang pejabat istana. Seiring berjalannya waktu, si pemuda mulai terlena dengan kemegahan dunia yang dimilikinya. Disinilah Baginda Raja mulai mengungkit perkataan yang dulu pernah diucapkan si pemuda. "Wahai anak muda, bukankah engkau dulu pernah menasihatiku di hadapan para pelaku maksiat? Bahkan engkau sampai mempermalukan aku," kata Baginda Raja. "Iya, betul yang mulia," balas si pemuda. "Lantas engkau berpaling dan meninggalkan jalanmu sebagai pemberi nasihat?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, setelah saya berpikir dan merenung, ternyata saya telah keliru mengatakan itu. Saya justru melihat bahwa yang benar adalah ikut berperan serta membantu Paduka menjalankan amanat kekuasaanmu," jawab si pemuda. "Benarkah apa yang kau katakan itu?" "Tidak mungkin, engkau keliru. Engkau telah terjatuh ke dalam lubang jebakan. Waktu itu, di saat engkau mengatakan kata-kata tersebut, kami merasa segan kepadamu. Dan kami berpikir bahwa engkau melakukan itu secara tulus hanya karena Allah, sehingga kami membiarkanmu. Akan tetapi setelah semuanya jelas, ternyata engkau melakukan itu semua karena demi menginginkan dunia. Maka kami memutuskan untuk menjadikanmu sebagai pelajaran bagi yang lain, agar tidak ada orang yang berani bersikap lancang kepadaku," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pengawal untuk menangkap si pemuda dan memenjarakannya. Pada keesokan harinya, Baginda Raja memberitahukan kepada Abu Nawas. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah tindakanku sudah benar?" tanya Baginda Raja. "Itu adalah keputusan yang tepat Paduka," jawab Abu Nawas. "Ada kalanya orang memberi nasihat karena menginginkan sesuatu, apalagi yang dinasehati adalah rajanya. Paduka jangan sampai mudah dikelabui oleh orang-orang seperti itu," tutur Abu Nawas melanjutkan. Baginda Raja pun berterima kasih atas saran dan nasihat yang diberikan oleh Abu Nawas. Ada seorang saudagar kaya yang hidup bergelimangan harta. Apapun yang dia inginkan dapat dengan mudah didapatkannya. Lama-kelamaan saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi orang-orang, tapi ia merasakan kesepian. Akhirnya saudagar kaya tersebut memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa membuatnya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Peserta pertama mengajak saudagar kaya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Namun saat ikut berburu, saudagar tak menemukan kebahagiaan.
Dalam hatinya ia pun memutuskan untuk pulang. Dan peserta pertama dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Ia mengajak saudagar kaya mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. Lihatlah Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan Tuan pilih yang mana Tuan inginkan, kata peserta kedua. Aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi, ujar si saudagar kaya. Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Sebenarnya yang bikin Tuan kesepian itu karena Tuan tidak punya istri, ucap peserta kedua. Aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalau aku mau, sudah dari dulu aku menikah, ujar si saudagar. Peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih, dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. Mari Tuan, kita mandi di sungai ini, ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya. Ia mandi di sungai bersama peserta ketiga. Bagaimana Tuan? Pemandangannya indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini, kata peserta ketiga. Namun reaksi yang ditampakkan saudagar kaya tak menunjukkan rasa bahagianya. Ia masih saja terlihat murung. Peserta ketiga pun dianggap gagal. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan saudagar kaya tersebut. Sementara itu di tempat lain, Abu Nawas yang sedang asik duduk di depan rumah dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh saudagar kaya. Kasihan saudagar itu, meskipun hidup bergelimang harta, tapi ia tak menemukan kebahagiaan, kata tetangganya. Baiklah, besok aku akan ke sana untuk mengikuti sayembara, timpal Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas di kediaman saudagar kaya. Tuan, mari ikut saya. Akan aku tunjukkan apa itu kebahagiaan, ajak Abu Nawas. Apa kau yakin bisa? Tanya saudagar kaya. Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan demi mendapatkan hadiah, tapi ikhlas untuk membantu Tuan bahagia, balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpleset dan akan jatuh ke jurang. Abu Nawas, tolong aku, teriak saudagar kaya. Dengan sigap Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan saudagar kaya tersebut. Cepat, angkat aku ke atas Abu Nawas, aku takut sekali, kata saudagar kaya bergelayutan di tangan Abu Nawas. Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia? Tanya Abu Nawas. Jangan Abu Nawas, tolong angkat aku segera, pinta saudagar kaya. Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia? Tanya Abu Nawas kembali. Tentu, saya akan bahagia sekali karena selamat dari kematian, jawab saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangannya. Si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. Tuan, izinkan saya memberi nasihat kepada Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan karena Tuan kurang bersyukur. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa. Ada satu hal yang paling berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Hanya akan jatuh ke jurang saja, Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya, selagi nyawa Tuan masih ada. Tuan jangan menuruti nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia,
bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal yaitu di akhirat nanti, tutur Abu Nawas. Kau benar Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya saudagar kaya itu. Beribadahlah dengan tekun, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim. Tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan. Di situ nanti kau akan merasakan kebahagiaan dan juga akan menyelamatkanmu dari jurang api neraka, kata Abu Nawas menasehati. Sejak saat itu si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Ternyata kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat Abu Nawas. Diceritakan, Baginda Raja telah mengangkat penasehat istana yang baru. Namun dengan keberadaannya di istana, membuat Abu Nawas susah sekali menemui Baginda Raja. Penasehat istana ini memang tidak suka dengan Abu Nawas, sehingga segala cara ia lakukan agar Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja. Abu Nawas pun menangkap gelagat yang tidak beres dengan perilaku penasehat istana tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas kedatangan seorang tamu yang sedang ditimpa masalah. Tanah dan rumahnya telah dirampas oleh penasehat tersebut. Dan kini ia meminta keadilan agar tanah dan rumahnya bisa kembali. Kenapa dia melakukan itu padamu? Tanya Abu Nawas. Dia itu adalah tetanggaku. Rumahku berdampingan dengan rumahnya. Namun ketika ia membangun kembali rumahnya lebih megah, dia merampas tanah dan rumahku hanya untuk memperluas bangunan rumahnya. Bilangnya ini demi kepentingan kerajaan, kata tamu tersebut memberitahu. Sesaat Abu Nawas merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana caranya agar bisa mengadukan hal ini kepada Baginda Raja. Sedangkan saat ini untuk menemuinya saja sangatlah sulit. Itu dikarenakan ulah dari penasehat istana. Setelah lama berpikir, Abu Nawas menemukan jalan keluarnya. Sebaiknya kamu pulang saja. Aku akan ke istana untuk membantu masalahmu, kata Abu Nawas kepada tamunya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dengan mengenakan jubah panjang dan membawa tongkat di tangannya. Melihat kehadiran Abu Nawas di depan gerbang istana, sang penasehat segera mencegahnya untuk masuk. Akan tetapi timbul rasa penasaran. Kenapa Abu Nawas berpenampilan tidak seperti biasanya? Mau apa kau kemari? Dan kenapa berpakaian seperti itu? Tanya penasehat istana. Aku adalah orang suci yang ingin menemui Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Apa? Orang suci? Maksud kamu sekarang menjadi seorang nabi? Balas penasehat istana. Sudah, beritahu saja rajamu bahwa ada orang suci ingin menghadap, kata Abu Nawas. Tiba-tiba terlintas di benak penasehat istana akan sebuah rencana jahat untuk memfitnah Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuizinkan masuk, kata penasehat istana. Maka diantarlah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Sesampainya di hadapan Baginda Raja, sang penasehat istana langsung melancarkan rencana jahatnya. Wahai Paduka yang mulia, Abu Nawas telah mengaku sebagai seorang nabi. Ia mengatakan bahwa dia adalah orang suci, lapor penasehat istana. Spontan Baginda Raja terkejut mendengarnya. Apakah benar begitu Abu Nawas? Kau jangan macam-macam. Aku bisa saja menjatuhimu hukuman mati karena berani mengaku sebagai seorang nabi, bentak sang raja. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, yang pasti, aku adalah orang suci, Paduka. Akan tetapi Baginda Raja menangkap ada maksud lain yang telah direncanakan oleh Abu Nawas. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Abu Nawas semata-mata agar Abu Nawas bisa bertemu dengannya.
Sementara itu, penasihat istana segera memanfaatkan situasi ini untuk mencari muka di hadapan Baginda Raja. Ia berpura-pura ikut emosi dengan pengakuan Abu Nawas sebagai seorang nabi. Niatnya ia ingin memamerkan kepada Baginda Raja bahwa ia bisa dengan mudah menjebak Abu Nawas. Jadi benar kau seorang nabi? Kalau kau Nabi Ibrahim pasti punya mukjizat. Ketika dimasukkan ke dalam api, maka api akan menjadi dingin. Untuk membuktikannya, kami ingin membakarmu. Jika api tidak menyentuh kulitmu sedikit pun, maka kami akan beriman kepadamu, kata penasehat istana. Ah, itu terlalu mudah, dan lagian orang yang membakar Nabi Ibrahim adalah orang yang tidak mempercayai Allah. Apakah kamu termasuk orang seperti itu? Tanya Abu Nawas. Tentu saja bukan, aku mengimani Allah sebagai Tuhanku, jawab penasehat istana. Kalau begitu janganlah berperilaku sepertinya, tukas Abu Nawas. Lalu kamu siapa? Kamu Nabi Musa, coba lemparkan tongkatmu. Kalau kau memang Nabi Musa, maka tongkatmu itu pasti akan berubah jadi ular, kata penasehat istana. Nabi Musa melakukan itu kepada orang-orang kafir. Apakah kamu termasuk sebagai orang kafir? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, aku bukan orang kafir. Aku adalah orang yang mengimani Allah, jawab penasehat istana. Kalau begitu, jangan memintaku melakukan hal itu, balas Abu Nawas. Lalu siapa sebenarnya kamu? Kamu Nabi Isa. Yang aku ketahui, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kau tunjukkan mukjizatmu itu? Kata penasehat istana kembali. Akan aku buktikan kepadamu, balas Abu Nawas. Oh, jadi kamu sekarang mengaku sebagai Nabi Isa? Ayo, buktikan kepada kami mukjizatmu itu, perintah penasehat istana. Tentu saja akan aku buktikan. Pertama-tama, aku akan memukulmu dengan tongkat ini. Jika kau sudah mati, nanti dalam sekejap aku akan menghidupkannya kembali, ucap Abu Nawas. Abu Nawas pun segera mengejar penasehat istana dengan membawa tongkat di tangannya. Tentu saja hal ini membuat penasehat istana ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan ruangan istana. Melihat itu, Baginda Raja berusaha mencegah Abu Nawas. Berhenti Abu Nawas, berhenti. Sebenarnya apa maksud dari perbuatanmu ini? Kenapa pula kau mengaku sebagai seorang nabi? Tanya Baginda Raja. Siapa bilang aku mengaku sebagai seorang nabi, Paduka? Itu kan hanya anggapan penasehat istana saja. Saya hanya mengaku sebagai orang suci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Karena sebelum saya kemari, saya berwudu terlebih dahulu, jelas Abu Nawas. Terus apa maksudmu melakukan hal ini? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, bukankah berminggu-minggu ini Paduka merasakan bahwa saya tidak pernah lagi ke istana? Itu semua dikarenakan ulah penasehat istana yang selalu mencegahku menemui Paduka. Dan dia juga telah berlaku zalim kepada tetangganya. Dia merampas tanah dan rumahnya demi untuk membuat rumahnya menjadi lebih luas dan megah, tutur Abu Nawas. Begitu mendengar laporan tersebut, Baginda Raja langsung mengecek kebenarannya. Dan ternyata semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja segera memecat penasehat istananya dan memasukkannya ke dalam penjara. Pada suatu hari, Baginda Raja merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia ingin kembali menguji seberapa pintar Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Maka Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Kemudian Raja berkata, Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau sangat cerdik dan bijaksana. Kali ini aku akan memberikan tantangan untukmu. Jika kau berhasil, seperti biasa, aku akan memberimu hadiah. Namun jika kau gagal, kau akan mendapatkan hukuman. Abu Nawas yang sudah terbiasa menghadapi tantangan Baginda Raja,
dengan tenang menjawab, "Ampun Paduka, apa tantangan yang akan tuanku berikan?" Raja tersenyum dan berkata, "Aku ingin kau menemukan sesuatu yang paling enak, tetapi di saat yang sama, sesuatu itu bisa berubah menjadi paling tidak enak. Waktu yang kuberikan hanya sehari." Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian pamit untuk menjalankan tugasnya. Ketika perjalanan pulang, Abu Nawas melihat ada seekor anak sapi yang sedang menyusu induknya. Melihat itu, ia tersenyum lebar. Itu pertanda Abu Nawas sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan Baginda Raja. Abu Nawas kembali melanjutkan perjalanan ke rumah, dan pada sore harinya ia memutuskan untuk membeli sepanci susu segar. Abu Nawas tahu bahwa susu adalah sesuatu yang lezat, tapi ia juga tahu bahwa susu bisa berubah menjadi busuk jika tidak disimpan dengan baik. Dan keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana membawa susu yang telah berubah asam. Ia menyerahkan kepada raja, lalu berkata, "Tuanku, inilah jawabannya. Ketika baru saja diperah, susu adalah minuman yang paling lezat. Namun bila dibiarkan terlalu lama, ia berubah menjadi minuman yang paling tidak enak." Baginda Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia sangat terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas. "Kau memang cerdas, Abu Nawas. Aku tidak menyangka bahwa jawabanmu sesederhana ini, tapi sangat masuk akal," kata Baginda Raja. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang jadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal, seperti halnya Baginda Raja Harun. Tapi sayangnya, ia menggunakan cara yang salah. Kalau Baginda Raja Harun terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika atas perintah Baginda Raja Harun, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Baginda Raja Harun kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut, yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintahkan Baginda Raja Harun untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, mari ikut saya ke istana," ajak raja kafir tersebut. Sesampainya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai hidangan layaknya tamu terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. "Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Raja Harun, berarti engkau adalah orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga engkau sering dimintai nasihat oleh rajamu," kata sang raja kafir memulai percakapan. "Ya, bisa dikatakan seperti itu," jawab Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, saya dengar para penguasa Islam memiliki gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muktafi Billah, Al-Mutawakil Alallah, Al-Mutaksim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku?" tanya raja kafir tersebut.
Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam kepada rakyatnya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian, ia menemukan jawabannya. Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Paduka adalah Na'udzubillah, jawab Abu Nawas. Oh, begitu ya, balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. Aku ada pertanyaan lagi Abu Nawas. Setiap benda yang berada di dunia ini pastikan ada harganya. Menurutmu, berapa hargaku? Tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya, tanpa banyak berpikir. Kalau saya taksir, harga Paduka sekitar 100 dinar, jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Keterlaluan, apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar, bentak sang raja. Tepat sekali Paduka, balas Abu Nawas. Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja. Karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya, jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. Oh iya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Oh, silahkan Tuan, saya siap menjawabnya, balas Abu Nawas. Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati nanti, kelak di akhirat apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya kalau tak bisa menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah, ujar Abu Nawas. Tanya sang raja kafir penasaran. Tentu saja benar Tuan. Tuan akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Heraklius, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu sejarah agama Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi, selalu mengajak serta keledainya. Banyak orang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menawar ingin membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Suatu hari, saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti dua orang yang diduga pencuri. Mereka tampak ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Tapi Abu Nawas tidak menyadari ada dua orang yang mengikutinya. Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu, ucap Abu Nawas ke keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke masjid, dua orang pencuri itu segera mendekati keledai tersebut. Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi keledainya, ucap salah satu pencuri. Kemudian pencuri yang lain membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu seorang pencuri berpura-pura menjadi keledai. Dia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri. Tujuannya agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya.
Alangkah terkejutnya dia saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri berpura-pura. Abu Nawas tidak mau percaya begitu saja, sebab dilihat banyak kejanggalan. Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku, pikirnya dalam hati. Tapi Abu Nawas tidak mau kalah. Dia mendapat ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik ke atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi kabur saja dengan temannya. Ini dia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang bertanya-tanya tentangnya. "Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku. Dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri karena menjadi tontonan warga di jalanan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai menjadi kelelahan. Bahkan kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main. Bahkan sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggangi manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah menjadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang mencoba mengelabui hamba. Makanya hamba ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Dia hendak menyelamatkan temannya yang pura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal sedang mengintai si pencuri yang terikat. Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Ia berusaha menyelamatkan dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, dia kesulitan membawa temannya tersebut. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan ke penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian seorang pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim memberi nasihat kepada dua pencuri tersebut. "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya. Tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi. Dikisahkan
Baginda Raja sedang mengalami kebingungan. Pasalnya ia belum juga menemukan sosok orang yang tepat untuk menjadi hakim istana. Meskipun sudah diadakan sayembara, tapi tak ada satupun peserta yang memenuhi persyaratan. Kenapa tidak Abu Nawas saja, Paduka? Saran penasehat istana. Dia tidak akan mau. Kalaupun diancam akan dihukum, pasti dia memilih untuk dihukum daripada menjadi hakim, jawab Baginda Raja. Kalau begitu, tugaskan saja Abu Nawas untuk mencari calon hakim istana, ujar sang penasehat. Benar juga katamu. Baiklah, cepat panggil Abu Nawas kemari, perintah Baginda Raja. Maka berangkatlah beberapa utusan istana menemui Abu Nawas di rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah Paduka untuk menghadapnya sekarang, kata mereka. Awalnya Abu Nawas mengira dirinya dipanggil untuk menjadi hakim. Bilang saja sama Paduka, aku tidak mau datang, jelas Abu Nawas. Tenang Tuan Abu, tujuan Baginda Raja menyuruh Tuan Abu menghadap hanya untuk meminta saran, tutur mereka. Saran? Saran apa? Tanya Abu Nawas. Mengenai sosok yang pantas jadi hakim, dan Tuan Abu diperintahkan untuk mencari orangnya, jawab mereka. Ya sudah, kalian pulang saja dulu, nanti aku akan menyusul, sekalian membawakan orangnya, balas Abu Nawas. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas ke istana bersama orang yang akan dijadikan hakim. Namun saat mereka berdua menghadap Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata yang membuat tertawa, orang yang dibawa Abu Nawas tubuhnya kecil dan kerdil. Kamu lucu Abu Nawas, masa orang kerdil seperti dia malah dicalonkan jadi hakim? Kata Baginda Raja terus tertawa. Dia mungkin terlihat kecil Paduka, tetapi ingatlah, yang terbaik seringkali hadir dalam kemasan kecil, timpal Abu Nawas. Tawa Baginda Raja kembali pecah dan lebih kencang dari sebelumnya. Baiklah Abu Nawas, saya akan bertanya kepada kawanmu itu. Apakah kamu kurang dihormati karena postur tubuhmu, sehingga kau ingin menjadi hakim supaya orang-orang mau menghormatimu? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya tidak Paduka, saya pikir itu justru sangat menguntungkan, karena saya bisa lebih dekat dengan rakyat tanpa harus menundukkan kepala, jawab kawan Abu Nawas tersebut. Untuk ketiga kalinya Baginda Raja dibuatnya tertawa. Karena kau ingin jadi hakim, saya akan mengujimu dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, mana yang lebih kau pilih, berbuat adil atau diberi uang? Tanya Baginda Raja. Saya memilih diberi uang Paduka, jawab kawan Abu Nawas. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Kamu ini aneh, dari sekian banyak peserta yang ikut sayembara, rata-rata mereka menjawab pilih berbuat adil. Kenapa kau malah pilih sebaliknya? Berarti kau rela berbuat tidak adil, asalkan bisa mendapat uang, tanya Baginda Raja. Maksudnya bukan begitu Paduka, sifat jujur dan adil sudah melekat pada diri saya. Kenapa saya harus memilihnya? Sedangkan saya adalah orang miskin, tentu saja saya pilih uang. Bukankah seseorang memilih sesuatu yang mereka tidak punya? Jelas kawan Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja manggut-manggut sebagai tanda setuju. Oh, begitu. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Bila kamu menghadapi suatu kasus di mana ada seorang maling tapi menuduh korban sebagai malingnya, sedangkan kamu tidak tahu mana malingnya dan mana korbannya, bagaimana caramu untuk mengungkap kebenaran dalam kasus yang rumit ini? Tanya Baginda Raja. Itu sih mudah saja Paduka. Suruh mereka berdua memasuki rumah kosong. Setelah mereka berdua masuk ke dalamnya, kita teriakin pencuri, pencuri. Nah, salah satu dari mereka pasti akan berlari keluar. Dan sudah dipastikan dialah pencurinya yang asli. Karena seorang pencuri pasti punya insting untuk segera berlari keluar manakala mendengar teriakan tersebut, terang kawan Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum puas dengan jawaban kawan Abu Nawas itu.
Dan kemudian Baginda Raja mengangkatnya sebagai hakim istana yang baru. "Ternyata pilihanmu tidak salah, Abu Nawas," uji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Baginda Raja yang awalnya meremehkan postur badannya akhirnya menyadari bahwa kebijaksanaan tidak terbatas pada ukuran tubuh. Diceritakan kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya, kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari, datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kabar, katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya benar Tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar untuk melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun berkata, "Burungnya indah sekali, apakah kau hendak menjualnya?" tanya saudagar tersebut. "Kalau harganya cocok ya aku jual Tuan," ujar Abu Nawas. "Baik, berapa harga masing-masing kedua burung kakak tua itu?" tanya saudagar itu kembali. "Burung kakak tuanya ada 2 macam Tuan, yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar, dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Sebab burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya, sedangkan satunya hanya menyanyikan saja," celetuk Abu Nawas. Mendengar itu, si saudagar kaya itu pun tertawa terpingkal-pingkal. Pada suatu ketika Abu Nawas berkata di hadapan Baginda Raja. Ia mengaku bahwa dia adalah seorang pelawak yang bisa merubah air putih menjadi madu. Mendengar hal itu Baginda Raja tentu saja tak percaya begitu saja. "Apa kau serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kalau Paduka ingin bukti, saya bisa melakukannya sekarang," balas Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa penasaran segera mengambil secangkir air putih dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. Kemudian oleh Abu Nawas air di dalam cangkir tersebut dibacakan beberapa mantra. Setelah selesai dengan ritualnya, Abu Nawas menyerahkan kembali cangkir itu kepada Baginda Raja. "Silahkan diminum Paduka yang mulia," ucap Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataannya. "Apa-apaan? Ini hanya air putih biasa Abu Nawas," seru Baginda Raja. "Tentu saja Paduka, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah seorang pesulap. Saya hanya seorang pelawak yang mencoba merubah air putih menjadi madu," balas Abu Nawas. "Wah, kalau begini caranya, kau harus dihukum Abu Nawas, karena kau tak berhasil melakukannya," sahut Baginda Raja. "Dihukum? Apa saya tidak salah dengar Paduka? Perlu Paduka ketahui, kalau pesulap yang ditunggu adalah keajaibannya. Jadi kalau tidak berhasil merubah air jadi madu, pantaslah kalau dia dihukum. Tapi kalau pelawak yang ditunggu adalah hiburannya. Meskipun tidak berhasil merubah air jadi madu, tapi setidaknya berhasil menghibur Paduka,"
jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengar pembelaan Abu Nawas. Alkisah Abu Nawas punya tetangga yang terkenal sangat pelit dan bakhil. Dia bernama Abu Jahil. Saking pelitnya tak pernah sekalipun berbagi makanan kepada kawan-kawannya. Pernah pada suatu hari, tanpa sengaja Abu Nawas memakan kue milik Abu Jahil. Melihat itu Abu Jahil mendadak emosi. Ia pun tak henti-hentinya memarahi Abu Nawas. Akibat sifatnya ini membuat dirinya dijauhi oleh kawan-kawannya. Dan yang membuat mereka gusar, setiap kali ada acara makan-makan di rumah orang lain, Abu Jahil tak pernah melewatkannya. Ia selalu datang ke acara tersebut meskipun dicemooh kawan-kawannya. Baginya yang penting bisa makan gratis sepuas-puasnya. Hingga pada suatu hari Abu Jahil jatuh sakit. Abu Nawas selaku tetangga yang baik datang untuk menjenguknya. Setibanya di sana, tak berselang lama datang seorang tabib untuk mengobati. Kala itu kondisi Abu Jahil terlihat sangat memprihatinkan. Tubuhnya demam tinggi dan tensi darahnya sangat rendah. Setelah Abu Jahil diperiksa, sang tabib berkata kepadanya, "Tuan, demam Anda tinggi sekali, sementara tekanan darahmu rendah. Demam Anda akan sembuh jika tekanan darah Anda naik," jelas sang tabib. Mendengar penjelasan tersebut tanpa sengaja Abu Nawas berceletuk. "Wahai Tuan Tabib, aku tahu bagaimana caranya supaya membuat tekanan darah temanku yang kikir ini bisa naik dengan cepat." Sang tabib bertanya, "Oh ya, bagaimana itu?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu mudah sekali. Makanlah semua makanan di rumah ini tepat di hadapannya. Aku yakin darahnya akan naik dengan cepat dan demamnya pun akan hilang." Spontan tabib tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Abu Jahil yang sedang sakit hanya diam dan memalingkan wajahnya dari Abu Nawas dan sang tabib. Abu Nawas kembali berkata, "Tapi aku punya cara lain supaya tekanan darahnya naik." Sang tabib kembali membalas, "Apalagi? Tapi jangan yang membuat rugi Abu Jahil." "Oh, tentu saja tidak. Abu Jahil tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan tak perlu memberikan makanan kepada orang lain," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya memalingkan wajah merasa penasaran dan kembali menghadap Abu Nawas. Sementara sang tabib kembali bertanya, "Bagaimana caranya Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Gampang, ludahi saja mukanya. Tekanan darahnya pasti akan naik karena emosi." Untuk kedua kalinya sang tabib kembali dibuatnya terpingkal-pingkal. Adapun Abu Jahil yang tadinya serius ingin tahu, kembali memalingkan wajahnya dan tak mau lagi menatap Abu Nawas. Dikisahkan ada gerombolan perampok yang terkenal sangat sadis dan kejam. Mereka melakukan aksinya di tengah padang gurun pada malam hari. Setiap kali ada rombongan kabilah yang melintasi jalan tersebut, kawanan perampok ini langsung menyergapnya dan menjarah semua harta benda milik para kabilah. Apabila ada yang berani mencoba melawan,
maka kawanan perampok ini tak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu malam, mereka menyergap dan menjarah harta benda salah satu rombongan kabilah. Begitu berhasil mendapatkan harta benda yang lumayan banyak, kawanan perampok ini berencana untuk pulang. Tapi karena waktu sudah larut malam, belum lagi rasa kantuk dan capek yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan mencari tempat terdekat untuk istirahat. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Pemilik rumah ini adalah keluarga yang rajin beribadah. Agar diizinkan untuk menginap, kawanan perampok tersebut menutupi identitasnya. Mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, yaitu pasukan pejuang perang di jalan Allah. Kehadiran mereka di rumah tersebut disambut hangat oleh tuan rumah. Bahkan mereka langsung disuguhkan hidangan makan malam sebelum mereka beristirahat. Saat kawanan perampok ini selesai makan malam, mereka melihat ada bocah kecil terbaring di tempat tidurnya. "Apakah dia anakmu?" tanya salah satu dari mereka. "Benar tuan, dia anak saya. Dia menderita kelumpuhan pada kakinya. Kami sudah berusaha berobat ke sana kemari, tapi tak kunjung sembuh juga," jawab si tuan rumah. "Oh iya tuan, barangkali tuan sekalian mau menunaikan sholat malam. Akan saya antar ke tempat wudhu," kata si tuan rumah melanjutkan. Tak ingin identitasnya terbongkar, kawanan perampok ini terpaksa berwudhu dan melakukan sholat malam layaknya seperti yang dilakukan oleh pejuang fisabilillah. Si tuan rumah ini bukan hanya rajin ibadah, tapi ia juga selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bila tamunya adalah kawanan perampok. Ia percaya kalau tamunya yang datang adalah pejuang fisabilillah. Bahkan bekas sisa air wudhu yang dipakai oleh para perampok ia kumpulkan di sebuah wadah. Dengan mengharap keberkahan dari mereka, lalu air tersebut ia basuhkan di kedua kaki anaknya yang sedang menderita kelumpuhan. Setelah menjelang pagi hari, kawanan perampok tersebut pamit pulang kepada si tuan rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kawanan perampok ini kembali melakukan aksinya. Mereka menyergap dan merampok rombongan kabilah yang sedang melintas di tengah padang gurun. Begitu selesai dengan aksinya, sebelum pulang mereka kembali mendatangi rumah yang tempo hari digunakan untuk menginap. Setelah sampai di depan rumah, ketua perampok mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara jawaban dari dalam rumah. "Siapa di luar?" tanyanya kemudian. "Kami, rombongan pejuang fisabilillah yang tempo hari numpang menginap," jawab ketua perampok. Pintu rumah pun segera dibuka oleh anaknya. Kawanan perampok ini heran dan kaget. Bukankah anak ini yang katanya lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan? Belum hilang rasa herannya, tuan rumah dan anaknya langsung mengajak salaman dan menciumi tangan para perampok ini satu persatu. Ketua perampok kemudian bertanya kepada si tuan rumah, "Bukankah kaki anakmu lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Dengan wajah tersenyum penuh hormat, si tuan rumah menjawab, "Ini semua berkat pertolongan Allah melalui keberkahan tuan-tuan semua. Tuan semua adalah pejuang fisabilillah. Tentunya tuan semua adalah orang-orang yang mulia. Air bekas wudhu yang dipakai tuan tempo hari, saya basuhkan di kedua kaki anak saya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui tuan-tuan semua, kaki anak saya sembuh total," kata si tuan rumah menjelaskan. Mendengar penuturan tuan rumah tersebut, para kawanan perampok ini bertambah kaget. Mereka pun langsung menangis dan terharu. "Maafkan kami, sebenarnya kami bukanlah pejuang fisabilillah.
Kami perampok yang dikenal kejam dan sadis. Mulai saat ini kami akan bertobat. Kami akan tinggalkan semua perbuatan buruk kami, kata ketua perampok sambil menangis sesenggukan. Atas kejadian itu, mereka akhirnya menjadi pejuang perang fisabilillah sungguhan hingga ajal menjemput mereka. Sifat berprasangka baik yang diterapkan oleh si tuan rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Anaknya bisa sembuh dari kelumpuhan lantaran ia berprasangka baik kepada si perampok. Dan perampok tersebut menjadi bertobat karena sifat berprasangka baik yang selalu diterapkan oleh si tuan rumah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa dengan selalu berprasangka baik bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun, adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun, rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula.
Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain, ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna, tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengiba. Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar, janji Baginda Raja. Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Qopiyah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balerung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Sahalam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur, tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Qopiyah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Qopiyah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Sahalam, janganlah Tuanku bersusah hati. Jika Tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Qopiyah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Qopiyah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit.
Baginda raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kau terlambat datang kemari?" tanya Baginda raja. "Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda raja mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda raja dan seluruh yang hadir di balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu. Dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda raja dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda raja dan pulang ke negerinya. Abu Nawas tangkap harimau berjenggot. Suatu ketika, Baginda raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Tak main-main, bahkan kali ini Baginda raja ingin membunuh Abu Nawas jika gagal dalam melaksanakan perintahnya. "Hei Abu Nawas, sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuh engkau," tegas Baginda raja. "Ya tuanku Paduka, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari, jawab Abu Nawas. Setelah percakapan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sepertinya ia sudah menangkap gelagat bahwa kali ini Baginda raja memang sangat marah kepadanya. Baginda raja rupanya sedang mencari akal agar dapat mencelakakan Abu Nawas. "Jadi aku juga harus berhati-hati," pikir Abu Nawas dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Abu Nawas memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruh untuk membuat kandang macan. Hanya dalam 3 hari kandang macan tersebut sudah jadi. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya agar menjamu orang yang berjenggot apabila datang ke rumah. "Istriku, jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang macan itu. "Baik suamiku," jawab istrinya. Ia kemudian bergegas pergi menuju musola dan membawa sajadah. "Hei Abu Nawas, tumben sholat di sini?" tanya imam dan penghulu musola itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah." Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, pikir penghulu itu yang duduk di depan Abu Nawas. "Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" tanya sang penghulu.
"Silahkan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan," jawab Abu Nawas. Tak menunggu waktu lama, penghulu itu pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Setelah sampai, ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghampiri istri Abu Nawas dan diajak untuk bersanding. "Hei Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas tak karuan. Lebih baik kamu jadi istriku. Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun," kata penghulu itu. "Baiklah jika keinginan Tuan demikian," jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu kaget dan kebingungan kemana ia harus bersembunyi. "Tuan, silakan bersembunyi di dalam kandang itu," kata istri Abu Nawas sambil menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membukakan pintu sambil menengok ke kanan dan kiri. Abu Nawas lalu masuk ke rumah. "Hei istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Lalu melihat penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Para warga ternyata sudah geger ingin melihat harimau berjenggot. Karena seumur hidupnya, mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot. Jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas yang telah memiliki seekor harimau berjenggot. Tetapi begitu melihat penghulu di dalam kandang itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Selain mengiringi kandang itu sampai ke istana, hingga menjadi arak-arakan panjang, si penghulu menjadi sangat malu. Tak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" tanya Baginda. "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena perasaan malu bercampur takut. Tiba-tiba Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan Baginda, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Ia termenung sesaat karena penghulu dikatakan harimau berjenggot. Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Penghulu," kata Baginda. "Ya tuanku Paduka, perlukah memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. Baginda Raja menganggukkan kepala tanda setuju. Abu Nawas pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya kepada Baginda Raja. Ya, aku maklum sudah," ujar Baginda Raja sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Melihat hal itu, Baginda sangat murka kepada sang penghulu. Sebab ia semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar, setelah sebelumnya dicukur botak agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Bagi Abu Nawas, tidak perlu menjadi pintar untuk mendapatkan uang. Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil. Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas.
Tetapi Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan karena tidak mau mempermalukannya. Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang. Dengan sesumbar, Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas takut ketika diajak tebak-tebakan. Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya, sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas. Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan. Jika kalian tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kalian kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakan kalian, saya kasih kalian 50 dinar, kata Abu Jahil. Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Seketika Abu Jahil menantangnya, tetapi Abu Nawas cuek saja dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh. Tuh kan, Abu Nawas takut meladenin saya karena dia takut kalah. Mungkin kecerdasannya sudah berkurang, kata Abu Jahil. Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan. Akhirnya, Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya. Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis, dan mereka mengerumuni keduanya. Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil? Kata Abu Nawas. Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan. Kali ini kamu pasti kalah, kata Abu Jahil. Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil? Tanya Abu Nawas. Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya, maka kasih saya 5 dinar. Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu, saya kasih kamu 50 dinar, kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya. Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Tebak-tebakan pun dimulai. Berapa jarak bumi dengan langit? Tanya Abu Jahil. Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas terkejut. Lalu Abu Nawas merogoh sakunya dan memberikan uang 5 dinar ke Abu Jahil. Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil juga kaget. Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban. 1 jam kemudian, dia belum bisa menemukan jawabannya. Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas. Memangnya hewan apaan, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas memberinya 5 dinar. Saya butuh jawaban, bukan uang, kata Abu Jahil. Saya tidak tahu jawabannya, makanya saya kasih 5 dinar. Kan begitu aturannya, kata Abu Nawas. Sekarang giliran saya bertanya, lanjut Abu Nawas. Hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Kan sudah ditanyakan, kenapa ditanyakan lagi? Protes Abu Jahil. Kamu kan belum bisa menjawabnya. Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama, kata Abu Nawas. Untuk itu, terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar lagi untuk Abu Nawas. Tebak-tebakan pun berakhir dengan Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal, sementara Abu Nawas tertawa cekekekan. Dalam permainan itu, Abu Nawas untung 90 dinar dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki 3.